Siapa sih orang yang berdebar-debar kalau misalkan di sebelah kamu? Apakah dia adalah sosok yang bagaimana tuh, seperti apa? Kamu udah kenal lama apa belum? Dan berdebarnya itu karena apa gitu kan? Berdebar hatiku. Ya, kita bakal lihat teman-teman ya, diri dengan kali barengan sama Oracle Card Indonesia. Siapa sih yang deg-degan kalau di sebelah kamu? Buat kalian semua teman-teman Taurus, bacaan ini general ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pasti ya jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, dengan senang hati. Nah ya, buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel 123 nya Oracle Card Indonesia, let's go, segera mari subscribe ya. Yang kalian dengarkan pada saat ini adalah Oracle Card Indonesia channel pertama, lalu ada channel kedua Oracle Card Indonesia Soul Story, dan yang ketiga adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Tiga-tiganya adalah channel yang berbeda-beda konsepnya, tapi manfaatnya bakalan kalian bisa rasakan kalau kalian putar berulang-ulang. Terutama di channel yang ketiga ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio sound therapy yang bisa kalian pakai untuk menerapi diri. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan juga buat kalian semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, ada di sini teman-teman caranya, oraclecardindonesia@gmail.com, kirim pertanyaan ke sana ya. Nanti kita bakalan replay, tapi kalian mesti sabar ya, sabar teman-teman, karena pasti ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi aku harus replay price list satu persatu ya. Jadi sabar. Oke, ya berarti sekarang ke Taurus nih. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm replay out a beautiful world for you. 1, 2, 3 ya, kalian mau pilih-pilih yang mana silahkan ya. Kita bakalan baca yang pertama terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Hai. Dibilang orang ini adalah orang yang selalu menghargai kamu ya, teman-teman ya. Selalu menghargai kamu. Kalau dibilang kenalnya udah lama. Justru entah kenapa ini kayak belahan jiwanya kamu ya, teman-teman ya. Jadi dia itu menjadikan kamu adalah tujuan hidupnya dia ya. Sebagian besar hati, jiwa, dan lain-lain sebagainya itu ke kamu ya. Dia selalu menghargai apapun ya tentang kamu. Dia selalu menghargai langkah sekecil apapun ya dari kamu, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang orang ini ya adalah orang dimana pengalaman hidupnya tuh banyak gitu kan. Justru dengan pengalaman hidupnya dia yang cukup banyak ya, dengan traumanya dia yang cukup banyak pula ya, dia ingin memulai sesuatu hal itu dengan kamu, memulai satu awal yang baru dengan kamu, ingin memulai mimpinya dengan kamu ya, seperti itu. Tapi ya itu dia ya kan keinginannya dia ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dibilang di sini kamunya masih belum gitu ya, kamunya masih belum membuka diri, membuka hati, karena ada hal lain yang kamu kejar dalam hidup. Kamu tuh masih penasaran ya sama beberapa hal dalam hidup kamu yang kamu tuh pingin kejar gitu ya. Dianya kepingin bersama dengan kamu, membuka satu relationship ya, satu relasi ya, hubungan koneksi dengan kamu, tapi kamunya masih ada hal yang kamu pingin kejar, kamu pingin tuju gitu loh ya, selain masalah-masalah berkaitan dengan relasi. Karena kalau buat kamu itu kayak ribet gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan udah kena ya koneksi dengan seseorang, itu pasti harus ada yang namanya kamu toleransi gitu kan ya. Kamu harus bukan lagi satu ya di pikiran, tapi dua gitu. Ada yang namanya bicara tentang apa sebaiknya, mengambil jalan di tengah-tengah ya. Kamu tuh bukan tipikal orang yang akan mau ribet gitu loh ya untuk sementara waktu ya. Mungkin nanti, tapi kalau sekarang sih kamu nggak mau gitu loh, teman-teman ya. Sedangkan ya kalau misalkan dibilang dianya udah ngebet banget iya, cuman kamu punya visi yang cukup besar ya untuk hidupnya kamu, dan gak mau diribetin oleh hal-hal yang semacam cinta-cintaan kayak begini, romantisan begini ya, gak mau, teman-teman ya. Seperti itu. Kamu cukup bersyukur sih dengan apa yang kamu miliki sekarang ini, dan
nggak mau yang namanya mikirin hal-hal yang di luar dari itu gitu, karena kamu ingin mencapai sesuatu hal yang mungkin ini nggak bisa diterima sama orang lain ya. Orang lain pasti akan berkata yang kayak ayolah gitu loh, apakah kamu nggak mau untuk memulai satu awal yang baru. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai keluarga ya teman-teman ya, ya kalau misalkan ada orang yang kayaknya mumpuni gitu kan ya, deket sama kita udah tua kan, sayang banget kan, begini kan begitu kan, begini kan begitu gitu. Sedangkan kita sendiri masih punya cita-cita atau punya dream ya, punya visi yang kepingin kita raih, yang kepingin kita kejar ya, yang kalau misalkan untuk hal kayak begitu malah jadi ribet nantinya gitu ya. Tapi ya ini adalah sesuatu hal yang kita nggak bisa tolak ya, kita nggak bisa hindari juga bahwa alam semesta ini memberikan kita ya orang-orang yang lewat dalam kehidupan kita juga nggak bisa yang namanya membendung hal tersebut gitu loh teman-teman ya. Jadi ya memang unexpected ya. Jadi kalau misalkan dibilang apakah dia berdebar-debar sebelah kamu, iya, karena kamu adalah orang yang diharapin banget dia, dan saat ini pun kondisinya ya ketika kita membaca ini ya, dia lagi feelingnya bener-bener stuck banget gitu ya. Mau maju kena, mundur juga kena, mau deket sama kamu gak bisa gitu kan, tapi mau mundur juga gak mau, kehilangan gitu. Gimana coba ya, seperti itu. Deg-degan juga teman-teman ya, tapi ya dia berusaha sih teman-teman ya, dia berusaha banget untuk seperti itu, dan dia berusaha maju karena dia pernah kehilangan orang yang dia ibaratnya ingin gitu kan ya, ingin bersama dia, karena dia nggak start, nggak mulai ya, maka dia kehilangan orang tersebut. Nah sama kamu dia nggak mau gitu, dia nggak mau kehilangan kesempatan ya, dia mau tetap maju. Nah ya ya seperti itu. Cuman ketika dia mendengar alasannya kamu, ketika dia mendengar bahwa kamu sedang mengejar hal-hal yang ingin kamu kejar pada saat ini, dia mencoba untuk mengerti, dia mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang luas ya teman-teman ya. Kalaupun dilihat di sini juga tetap aja gitu kan, silahkan kamu dengan cita-citanya kamu, silahkan kamu dengan dreamnya kamu, yang penting aku tetap menunggu kamu di sini. Dan kalaupun suatu saat kamu ingin kembali gitu kan dan menata suatu ruangan bersama dengan aku, let's go, ayo mari, aku tetap di sini gitu ya. Walaupun dia juga ketar-ketir juga sih ya teman-teman ya, juga deg-degan juga kalau misalkan kamu ternyata ntar ketemu sama yang lain gimana ya kan. Seperti itu ya. Alright, ini yang pertama ya. Lalu kita lihat untuk yang kedua seperti apa. Nah, kita lihat di sini ya. Hidup kamu tuh nggak gampang ya. Kalau kita lihat di masa lampau, di masa lalu ya, teman-teman, ada banyak sekali rasa kecewa gitu kan ya, dimana kamu masih belum bisa memaafkan, bahkan sampai sekarang ya teman-teman ya, masih belum bisa memaafkan. Tapi justru hal tersebut membuat kamu itu jadi kayak semacam ada gemblengan gitu ya teman-teman, kayak cambuk untuk kamu tuh maju gitu ya, karena rasa sakit hati yang sangat luar biasa gitu. Dan kamu sekarang mulai lebih ke kayak fokus ke dalam diri gitu. Nah sedangkan saat ini mungkin ada masa dimana kamu ingin membuka hati, tapi masih belum, kamu masih fun sama diri sendiri ya, dan masih percaya bahwa suatu saat kamu bakalan dipertemukan dengan orang yang baik ya. Walaupun kalau dilihat di sini ada potensi orang ini sebenarnya sudah ada di satu circle ya dengan kamu ya teman-teman, dan secara konsisten, secara persisten ya, secara udah lama banget gitu loh dia ada di sebelahnya kamu dan selalu mengamati kamu. Jadi kamu udah punya pasangan pada waktu itu, dia tetap suka sama kamu ya, kamu udah putus pun dia juga tetap suka sama kamu ya, tapi ya nggak bilang apa-apa, hanya melihat kamu. Jadi dia deg-degan kayak deg-degan yang tidak diucapkan gitu, tapi ya setelah dia ada di sebelahnya kamu terus gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau ada apa-apa, hebatnya dia selalu ngebantu kamu loh, tanpa kamu sadari teman-teman. Orang ini nih selalu ada di sebelahnya kamu, dan dia deg-degan banget kalau misalkan sama kamu gitu kan ya, karena dia merasa gini, kamu boleh yang namanya kemana-mana sama siapa-siapa, kamu pacaran sama kayak gimana gitu ya, tapi dia percaya satu hal, bahwa suatu saat dia pasti, kamu tuh bakalan nengok dia gitu loh teman-teman ya, kamu pasti akan suka ya sama dia, karena dia yang selalu ada buat kamu. Dan nggak apa-apa aja kalau kamu mau berpetualang kemana-mana, tapi dia percaya banget loh kalau nanti suatu saat bakalan kembali lagi ke dia gitu ya. Pada masanya teman-teman, wah kamu diapain tuh ya.
Ya, kadang-kadang begitu nggak sih teman-teman ya, orang yang selalu ada di dekatnya kita ya, kita nggak notice bahwa orang tersebut mungkin punya perasaan sama kita, tapi dia membebaskan kita untuk memilih ya, untuk sementara waktu hidup kita mau dibawa kemana atau seperti apa. Nah ya, orang ini adalah orang yang seperti itu. Kita lihat ya yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita lihat di sini. Saat ini posisinya kamu tuh lagi ingin membuktikan sesuatu hal ya. Kamu lagi ingin membangun hidup kamu ya. Lagi mau yang namanya menerima hasil dari kerja keras yang kamu lakukan selama ini ya. Ini sih ya teman-teman ya, lagi fokus banget di sana ya. Lagi pernah ada yang menghina kamu ya, seseorang ini ya pernah menghina kamu, pernah yang namanya lihat kamu sebelah mata gitu kan, pernah yang namanya kayak ngecengin kamu bahwa kamu tuh nggak mungkin jadi orang yang begini gitu ya, tapi kamu tetap yang namanya baik gitu ya, walaupun ada sakit hati, walaupun ada yang namanya perasaan-perasaan kayak gimana, tapi time flies gitu ya. Semua berbalik gitu ya, semua berbalik jadi ngelihat kamu, termasuk dia malah jadi baik, respect sama kamu ya, dan akhirnya ya punya perasaan ya kalau misalkan kita lihat, dan kamu merasa bahwa apa yang kamu kejar selama ini jadi kayak kosong ya, kayak sia-sia ya, pembuktian diri ini ternyata ya kamu nggak dapet apa-apa gitu dari sana, kecuali pembelajaran hidup dan lain-lain sebagainya. Orang ini ya kadang-kadang udah digituin kan teman-teman ya, kita kalau misalkan dikasih sama orang tua kita gitu kan, dulu dikasih tahu gini, kamu tuh jangan terlalu benci loh sama orang, ntar kamu jadinya cinta, alah ya kayak gitu. Nah ini dia nih teman-teman ya, orang tersebut ya, dia itu ya orangnya dulu itu ngecengin kamu banget gitu kan, merendahkan kamu banget, tapi sekarang ini ngelihat kamunya kayak begitu, dia jadi kayak malu sendiri kali ya ngelihat kamu sebagai sosok yang seperti itu. Akhirnya ya berubah teman-teman, ada perubahan di perasaannya dia, yang tadi yang mungkin ngelihat kamu sebelah mata, sekarang ini dua-dua matanya dibuka semua gitu ya, ternyata kamu bisa juga lo berhasil gitu ya. Ya, ini orang yang gampang dipengaruhi sama orang teman-teman, sebentar bisa ke sana, sebentar bisa ke sini. Nanti kalau misalkan omongin orang begini, wow dia bisa tuh ke sana ya, dia bisa tuh ke sini gitu ya. Begitu sih teman-teman, ini orang yang nggak punya pendirian ya, nggak punya pendirian. Tapi kalau sebenarnya kalau misalkan dia berada di satu lingkungan yang bagus ya, dia bakalan ikutan bagus ya. Tapi kalau misalkan dia berada di satu lingkungan yang toksik, udah ya seterusnya dia bakalan toksik juga ya, ikutan seperti itu teman-teman. Nah selama ini mungkin kamu diem aja diapa-apain ya, atau diceritain, diomongin belakang dan bla 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 bla, itu dia ya, kamu tetap membalas dengan hanya senyum saja gitu kan. Tapi ya teman-teman ya, kali ini kamu membalas bukan dengan kata-kata ya, kamu membalas dengan apa sih ya, dengan karya ya. Dan anehnya entah kenapa ya, kamu memaafkan loh, bagusnya teman-teman ya, memaafkan. Tapi kalau misalkan dibilang kalau untuk menerima dia gitu, menerima orang ini kayaknya enggak sih ya. Jadi kamu jauh lebih menghadapi ketakutan kamu dengan move on gitu, nggak mau yang namanya hanya untuk pembuktian lalu sama dia gitu. Kadang ada kan ya, udah kan balas dendam gitu, ya udah deh kita jalan gitu ya, tapi buat main-main jangan ya, itu nggak bagus. Dan bagusnya ya, baiknya kamu tidak seperti itu, kamu facing your fears ya, menghadapi ketakutannya kamu, tapi tidak mempermainkan orang-orang tersebut. Jadi ya kamu membalas dengan karya, itu justru luar biasa loh teman-teman ya. Ketika kita membalas seseorang bukan dengan dendam, bukan dengan hal-hal yang jelek ya, hal-hal yang baik yang kita balas ya, justru itu akan membuat kita ke langkah yang selanjutnya dalam hidup ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita 1, 2, dan 3-nya kamu ya. Semoga ini ada di ceritanya kamu, dan kalaupun ya cerita-cerita ini tidak ada ya, pastikan kita dengarkan, kita bisa saling sharing, siapa tahu bisa jadi pengalaman yang berguna ya buat kita semua yang mendengarkan. Thank you yang udah pada subscribe di channel 1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia. Semoga bermanfaat juga ya. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless itinerary dibarengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye.
Have a great day. Bye bye.